Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram. Perajin tahu tempe terancam gulung tikar. Keluarga akui Teddy Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Purwakarta, mengalami gangguan kejiwaan sejak 4 tahun silam. Gara-gara ucapan selamat tahun kepada istrinya 5 tahun lalu di media sosial, oknum jaksa memukul seorang guru SMA di Karawang. Harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram. Para perajin tahu tempe terancam gulung tikar. Tak hanya harga kedelai yang naik, daya beli masyarakat terhadap tahu tempe pun turun setelah harga BBM naik. Untuk kesekian kalinya, produsen tahu di Cibuntu, Kota Bandung terancam gulung tikar akibat tingginya harga kedelai impor. Awalnya saat harga kedelai impor naik hingga Rp12.500 per kilogram, para perajin tahu masih bertahan, tidak mengecilkan ukuran dan tidak juga menaikkan harga jual. Dengan harapan harga kedelai akan turun. Namun dengan harga kedelai impor di Kota Bandung yang mencapai Rp13.000 per kilogram, perajin tahu mulai merugi. Jika harga jual tahu tidak dinaikkan, usaha pembuatan tahu akan gulung tikar. Kayaknya kalau mensiasati supaya bisa berjalan ini produksi tahu, kayaknya udah mentok sekarang. Udah disiasati gimana juga susah. Diperkecil tahu, konsumen pada nggak mau. Soalnya kelihatan gitu kalau diperkecil kemungkinan besar tidak ada lagi siasat harus naik harga kedelai harga tahunya harus naik. Masalahnya kalau nggak ditaikkan harga tahu kemungkinan pada gulung tikar. Kemungkinan besar pada gulung tikar. Kenapa tuh bisa gulung tikar nanti Pak? Soalnya kan nggak ada untungnya. Rencana kenaikan harga tahu membuat penjual tahu keliling pusing 7 keliling. Sebab setelah kenaikan harga BBM, minat konsumen terhadap tahu berkurang 20%. Di sisi lain, biaya transportasi untuk berdagang keliling naik karena kenaikan harga BBM. Pendapatan pun turun. Biasanya sih antara 300-400 tahu. Kalau sekarang alhamdulillah 300 tahu juga ada alhamdulillah. Pak, ini dampak BBM naik buat pedagang keliling seperti apa? Ya, dampak apa? Kurang peminatnya karena mungkin tahunya naik. Bapak sendiri mengeluarkan BBM tiap hari berapa Pak saya Pak? Biasanya sih kalau 3 kali keliling jalan 15.000. Kalau sekarang 2 kali keliling udah habis. Ya lumayan lah, kurang lah. Berkurang pembelinya. 20% lah kurang. Tak hanya di Kota Bandung, para perajin dan pedagang tahu tempe di Ciamis menjerit dengan harga kedelai impor yang naik. Di Pasar Manis Ciamis, perajin dan pedagang tahu sudah menaikkan harga Rp1.000. Perajin tahu memilih tidak mengecilkan ukuran tahu untuk mencegah kerugian. Itu pun penjualan jauh menurun. Ada yang naik 500. Terus? Susah. Ada yang naik 1.000? Ada. Ini kalau naik kayak gini, pembeli protes nggak? Protes. Tadinya 3.000, sekarang lebih 4.000. Sekarang produksi berapa banyak? Berapa kintal? Berapa? Sekarang mah paling 50 kilo. 50 kilo. Biasanya berapa kilo? 80 paling Sedikit. masih kintal ya. Oh. Sedang pedagang tempe mengemukakan perajin tempe memilih mengecilkan ukuran dibanding harus menaikkan harga agar tak ditinggal oleh pelanggan. Kalau di Amerika kan cuma kedelai naik, harga beli naik. Tempe harus kecil. Kalau di kan pasti Mengurangi pembeli. pendapatan. Pendapatan. Iya. Kalau dinaikkan gimana Pak harganya Pak? Nah, kan nggak mungkin. Soalnya banyak sih yang jualannya. Anggota DPR RI asal Partai Demokrat yang berkunjung ke Pasar Manis menyatakan pemerintah harus segera menanggulangi dampak kenaikan harga BBM ini. Menghimbau pemerintah tolong dipikirkan ini ya, nasib rakyat, daya beli masyarakat masih sangat terbatas.
bagaimana BBM ini dipikirkan bisa diturunkan lagi lah, nggak ada jalan keluar lah. Ya, diturunkan, lalu relokasi anggaran yang tidak perlu ya. Tadi saya sudah sebutkan pembangunan ibu kota negara baru ya tunda dulu lah. Mungkin 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi. Jadi bantu rakyat hari ini. Kondisi serupa juga dialami perajin tahu di Kampung Wadas, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Harga kedelai impor yang naik sejak kenaikan harga BBM memaksa mereka mengecilkan ukuran tahu. Daya beli masyarakat pun turun hingga omset penjualan mereka turun 30%. Paling dikecilin cetakan, Pak. Kecilin. Iya. Kalau dinaikin harga, Naikin harga nggak mungkin, paling kan naik. Mungkin kalau mau tahu yang mau tetap segini ya mungkin salah satunya naikin harga juga. Sekitar 30% lah, turun omset lah. 30% ya. Sehari berapa? Berapa kintal? 7 kintal. 7 kintal. Ya. Nah, setelah kenaikan gimana? Harga menurun. Ya tapi nurun dulu. Berapa kayak 5 kintal? Kan daya beli masyarakat pasti berkurang dulu. Oh iya. Saat ini para perajin tahu bersiap untuk menaikkan harga jual tahu produksi mereka dari Rp37.000 per papan menjadi Rp40.000 per papan. Namun, kapan harga tahu akan naik menunggu keputusan dari Paguyuban Perajin Tahu di Karawang. Tim Liputan melaporkan. Bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri Sindang Rahayu, Desa Kertarahayu, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu dini hari tadi ambruk. 2 ruang belajar kelas 4 dan 5 SD Negeri Sindang Rahayu, Desa Kertarahayu, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya ini atap bangunannya ambruk rata dengan lantai. Ruang kelas ambruk pada Minggu dini hari saat tidak ada kegiatan belajar mengajar. Hari Sabtu, sejumlah siswa sudah memberitahu guru mereka bahwa retakan tembok di ruang kelas mereka semakin melebar. Hingga guru memerintahkan para siswa untuk tidak memakai kelas tersebut. Akibat kejadian ini, selain 2 ruang kelas yang ambruk, 2 ruang kelas lainnya tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah sangat membahayakan. Hari Sabtu saja, hari Sabtu masih dipakai. Nah, siang harinya itu saya dapat kabar dari anak-anak, Pak, ini lubangnya membesar katanya, itu retaknya membesar. Oh, kalau gitu jangan diam di ruangan lah. Usahakan jangan terlalu lama di ruangan, udah main saja di lapangan sana. Nah, malam harinya pada malam harinya hujan itu sampai subuh dinar itu masih hujan. Ternyata. Saya dapat berita dari teman saya itu bahwa sekolah Pak Dadang itu ambruk. Bangunan yang rusak ini ada berapa sih, Mas? Yang 4 ruangan ya, 4 ruangan itu ruangan kelas 4, 5, 6, ruangan olahraga di sana sama sih semuanya. Ini sudah tidak layak pakai. Para siswa pun terpaksa belajar bergantian di 3 ruang kelas yang masih bisa digunakan. Sekolah ini terakhir direnovasi tahun 2008 lalu. Sejak itu tidak pernah ada perbaikan. Sekolah sudah berulang kali melayangkan permohonan untuk perbaikan namun tidak juga diperbaiki hingga akhirnya roboh. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Jarang masuk sekolah, seorang siswa sekolah dasar di Cianjur menangis di pelukan gurunya. Ia mengaku rindu dengan sosok sang ibunda yang kini telah tiada yang biasanya telah membangunkannya di pagi hari. Kehilangan sosok seorang ibu rupanya menjadi ujian berat bagi Rafa Zaikra Putra, seorang bocah kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Pacet Cianjur. Dalam sebuah unggahan yang ramai dikomentari di media sosial, seorang bocah tengah menangis di pelukan guru sekolahnya. Guru sekolah Rafa berkunjung lantaran khawatir terhadap kondisi siswanya yang belakangan jarang masuk sekolah. Saat dikunjungi, Rafa mengaku jarang pergi ke sekolah karena tidak ada yang membangunkannya di pagi hari. Selepas kepergian ibunda tercintanya, Rafa kehilangan semangat untuk bersekolah. Langsung nangis, dia nundukin kepala. Rafa kenapa? Katanya, nggak ada yang bangunin ya? Iya Bu, nggak ada. Terus pengen kayak dulu katanya, pengen ada
mamah yang ngebangunin pagi-pagi katanya gitu. Rafa kangen kata ibu teh sama mama. Ya Bu, Rafa kangen. Nah jadi ya di sana juga saya nangis bareng-bareng sama dia. Saya peluk anaknya, saya kasih support juga anaknya, dan kasih semangat juga buat Rafa bisa masuk sekolah. Atas viralnya video tersebut, guru Rafa meminta maaf kepada pihak keluarga. Ia hanya mendokumentasikan kegiatan kunjungan sekolah tanpa berniat menyudutkan pihak manapun. Maksud ibu nge-share juga itu bukan ada maksud tujuan ingin memviralkan atau ingin terkenal, nggak ada sama sekali ya. Saya juga ingin klarifikasi di sini, ibu berniat tidak ada niatan ingin memojokkan pihak manapun, tidak ada, mau pihak keluarga ataupun pihak instansi yang lainnya. Kini setelah guru dan teman-teman sekelasnya berkunjung ke rumah, Rafa seolah memiliki semangat baru. Rafa sudah kembali ke sekolah dan ceria seperti biasanya. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.